Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan belajar menentukan bilangan oksidasi. Dalam menentukan bilangan oksidasi atom, ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, bahwa bilangan oksidasi atom pada rumus unsur bebas, baik monoatomik seperti Fe, Na, K, helium, dan lain-lain, kemudian yang diatomik seperti oksigen O2, hidrogen H2, dan seterusnya, yang poliatomik seperti O3, S8 atau P4 adalah sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi atom pada rumus senyawa atau ion ditentukan dengan ketentuan. Yang pertama, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pada molekul netral sama dengan 0, dan jumlah bilangan oksidasi atom-atom pada ion sama dengan muatannya. Selanjutnya, yang lebih penting lagi adalah beberapa poin yang harus kita hafal dalam menentukan bilangan oksidasi atom-atom unsur di dalam rumus molekul atau ion. Yang pertama, bilangan oksidasi logam alkali, yaitu golongan 1A, meliputi Li, Na, K, Rb, CsFr, pada rumus senyawanya. Ingat, pada rumus senyawanya adalah sama dengan +1, sama dengan nomor golongannya, +1. Kemudian bilangan oksidasi logam alkali tanah atau golongan 2A juga sama dengan +2. Di antaranya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Ingat, ini atom dalam rumus senyawanya, bukan unsur bebasnya. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi atom hidrogen pada senyawanya adalah sama dengan +1. Seperti pada H2O misalnya adalah +1, kecuali pada hidrida, hidrida logam atau LH, senyawa antara logam dengan hidrogen. Bilangan oksidasi hidrogen pada senyawa antara logam dengan hidrogen adalah sama dengan -1 untuk hidrogennya. Kemudian bilangan oksidasi oksigen pada senyawa umumnya sama dengan -2, kecuali pada peroksida seperti L2O2. Bilangan oksidasinya adalah -1, misalnya Na2O2, K2O2. Pada O2F, bilangan oksidasinya bahkan sama dengan +1/2. Ingat, yang kita hafalkan yang umum saja, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang senyawa-senyawa yang umum. Yang kelima, bilangan oksidasi untuk golongan 7A, yaitu FCl-BrI, pada senyawa binarnya, yaitu senyawa yang terdiri atas 2 atom saja, dinamakan sama dengan -1 bilangan oksidasinya. Kemudian bilangan oksidasi golongan 6A, kalau senyawanya binar, juga adalah -2, misalnya oksigen, S, Te, pada senyawa binar bila biloknya sama dengan -2. Sekarang mari kita coba menentukan bilangan oksidasi S pada yang pertama S8, kemudian pada 2S, pada SO2, pada SCl4, pada 2SO4, dan pada CO2SO3. Baik, kita akan selesaikan satu persatu. Yang pertama, pada S8. Kita ketahui S8 ini adalah rumus unsur, ya. Unsur dengan jumlah atom 8, namanya adalah unsur poliatomik. Ya, unsur bebas poliatomik, maka semuanya bilangan oksidasinya S di sini adalah 0. Baik poliatomik maupun triatomik atau diatomik atau monoatomik, semuanya kalau berupa unsur bebas maka biloknya adalah 0. Yang kedua, bagaimana dengan pada 2S? 2S adalah senyawa. Ingat hafalan yang tadi bahwa hidrogen dalam senyawanya adalah +1. Ya, +1, maka S adalah -2 karena S juga golongan 6A.
Kalau kita hitung berdasarkan rumus jumlah semuanya harus 0, maka kita akan mendapatkan S juga sama dengan min 2. Karena H dikali plus 1 sama dengan plus 1 kali 2 plus 2, maka ditambah berapa sama dengan 0, maka S nilainya min 2. Sekarang pada SO2. Kita perhatikan pada SO2. SO2 juga senyawa, di mana O ketentuannya adalah min 2. Nah, karena bilangan oksidasi total dari SO2 ini sama dengan 0, maka satu bilangan oksidasi S ditambah 2 bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Sehingga kita masukkan BO-nya S kita belum tahu, O-nya diisi min 2, maka X ditambah 2 kali min 2 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi S sama dengan plus 4. Sedangkan pada SCl4 adalah senyawa biner, maka Cl-nya golongan 7, BO-nya min 1, maka S-nya tentunya bisa ditentukan bahwa S di sini adalah plus 4. Karena kalau Cl-nya min 1 kali 4 min 4, ditambah berapa sama dengan 0, tentunya S adalah plus 4. Kemudian pada H2SO4. Pada H2SO4 ada dua yang kita sudah pasti, yaitu H plus 1, O sama dengan min 2. Maka kalau H dikali 2 plus 1 kali 2 sama dengan plus 2, O min 2 kali 4 sama dengan min 8, maka bilangan oksidasi S adalah sama dengan plus 6. Jadi plus 1 kali 2 plus 2 ditambah min 8 sama dengan min 6. Min 6-nya pindah ke kanan, maka bilangan oksidasi S adalah sama dengan plus 6. Kemudian pada CO2SO3 bagaimana? Di sini yang diketahui hanya O saja, sementara CO dan S kita masih meraba-raba. Maka caranya adalah, karena hanya ada satu saja yang diketahui, ada dua yang tidak diketahui, caranya adalah bahwa CO2SO3 itu adalah elektrolit, maka kita uraikan sesuai dengan ionisasinya menjadi 2Cu+, Cu plus 2 kali Cu ditambah SO3 2-. Di sini yang kita hafal adalah SO3 2- muatannya, sehingga Cu-nya mengikuti. SO3 2- berarti Cu-nya harus total plus 2. Maka di sini karena Cu-nya jumlahnya 2, maka 2 Cu, tentu Cu-nya adalah plus 1 supaya jumlahnya 0. Baik, kita lakukan sehingga karena BO-nya CO adalah plus 1, BO-nya CO adalah plus 1, kemudian O sama dengan min 2, maka sesuai dengan rumus tadi, 2Cu ditambah 1S ditambah 3O sama dengan 0, maka kita bisa hitung di sini Cu-nya dikasih plus 1 menjadi plus 2, ditambah S ditambah O min 2 kali 3 min 6, maka BO-nya S di sini adalah plus 4. Ya, begitu cara menentukan bilangan oksidasi pada beberapa rumus unsur dan senyawa. Selanjutnya, kita akan mencoba di dalam reaksi. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengenal namanya reaksi redoksnya. Sekarang, mari kita tentukan manakah reduksi dan oksidasi pada reaksi Na plus H2O menjadi NaO plus H2 dengan memperhatikan bahwa bilangan oksidasi atom-atomnya kita akan menentukan masing-masing sehingga tahu mana reduksi dan mana oksidasi. Baik, Na. Bagaimana dengan bilangan oksidasi Na? Na adalah unsur bebas, maka bilangan oksidasi Na adalah 0. Bagaimana dengan hidrogen? Sudah kita hafalkan, plus 1, oksigen min 2, jadi Na selalu plus 1 karena golongan 1, oksigen selalu min 2, hidrogen selalu plus 1. Nah, di sini walaupun kita tidak hitung dengan rumus tadi, maka kita sudah masuk ketentuan semuanya. Na golongan 1, O selalu min 2, H selalu plus 1 pada senyawanya. Pada unsur Na 0. Bagaimana dengan H2? H2 adalah unsur, maka beloknya adalah 0. Nah, sekarang kita perhatikan perubahannya. Na beloknya 0, di sini menjadi Na positif 1, berarti namanya adalah proses berubah. Bagaimana perubahannya?
mengalami kenaikan, maka disebut dengan oksidasi. Nah, yang beloknya naik dinamakan oksidasi. Sekarang hidrogen bagaimana? Plus 1 menjadi 0. Walaupun di sini adalah plus 1 juga, tetapi karena ini ada perubahan menjadi 0, maka yang kita lihat yang berubah saja. Oksigen min 2, di sini juga tetap min 2, maka kita melihat yang kedua, yang berubah adalah H pada H2O menjadi H pada H2. Dengan perubahan plus 1 menjadi 0, berarti turun. Nah, turun disebut dengan reduksi. Nah, inilah proses reduksi dan oksidasi yang disebut dengan reaksi redox. Selanjutnya, mari kita pahami, karena Na tadi mengalami oksidasi, maka menyebabkan H mengalami reduksi. Maka Na dinamakan penyebab reduksi atau disebut dengan reduktor. Ya. Na mengalami oksidasi disebut reduktor, ingat ya, bukan oksidator tapi reduktor. Sedangkan H pada 2O mengalami reduksi sebagai penyebab oksidasi dinamakan oksidator. Hasilnya adalah yang dituju. Na menjadi Na+, berarti hasil oksidasinya adalah Na+ pada NaOH. Hasil reduksinya adalah H2. Jadi H2 adalah hasil reduksinya. Demikian untuk pembahasan menentukan bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.